warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD selaku Guru Besar Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, Dr. Lika Prawidya Putri MPH PhD selaku Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, serta seluruh peserta webinar pembahasan buku yang hadir secara luring maupun daring. Perkenalkan, saya Lintang yang akan memandu webinar pembahasan buku pada siang hari ini. Selamat datang di webinar pembahasan buku mengenai Learning Health System untuk menguatkan praktek tenaga medik dan tenaga kesehatan. Webinar ini diselenggarakan oleh Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan bersama dengan Komunitas Buku Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan merupakan bagian dari seri webinar pembahasan buku kebijakan kesehatan. Perlu diketahui bahwa webinar ini diadakan untuk memahami isi Learning Health System dalam rangka meningkatkan efektivitas praktek tenaga medik dan tenaga kesehatan, memperkenalkan konsep Learning Health System berbasis buku WHO tahun 2020, mendorong pemanfaatan buku sebagai referensi dalam pengembangan praktek tenaga medik dan tenaga kesehatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang dapat dijadikan agenda pengembangan praktik yang baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami undang pembicara pertama pada hari ini yang akan memaparkan materi pengantar. Kepada Prof. Laksono, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih, Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para peserta analisis buku atau bedah buku atau pembahasan buku, terima kasih atas kehadirannya, dan ini ada beberapa kelompok yang hadir, termasuk dari BPJS ya, yang sedang membahas mengenai bagaimana keterampilan belajar ya. Dan juga tentunya para dokter yang praktek yang juga perlu untuk mengembangkan diri, termasuk bagaimana dapat memperkirakan atau membayangkan atau memprediksi atau memproyeksikan bagaimana peran BPJS di masa mendatang ya dengan situasi sekarang ini ya. Nah, memang ini ada suatu hal yang perlu kita cermati di dalam pengantar ini. Waktunya 2 menit ya, ada timernya. Kita akan masuk pada satu pembahasan ya slide saya yang di mana kalau kita cermati nanti bersama Mbak Lika, saya akan mencoba untuk melihat buku yang akan kita pakai ini ya, itu suatu modal kita untuk lebih terampil ya dalam melakukan respon manajerial ya. Jadi ini menarik ya. Respon manajerial tadi itu memang bedah buku yang sifatnya kebijakan dan manajemen ini bagi klinisi itu memang masuk pada apa yang kita sebut respon manajerial, termasuk bagaimana perilaku manajemen praktek dan sebagainya ya. Nah, bukan respon kemampuan klinis ya. Jadi ini betul-betul suatu respon manajerial. Nah, ini penting karena apa? Ketika kita bicara mengenai praktek di lapangan ya, itu tidak mungkin praktek itu hanya bertumpu pada pengetahuan klinis ya, tapi juga bertumpu pada manajemen. Maka ada itu ya, nggak ada timernya. Iya, kalau saya nggak pakai timer. Ya, jadi kalau kita lihat ya, memang masalah manajerial ini menjadi isu kunci ketika praktek kita tempatnya di mana, apakah dengan BPJS atau tidak, kita akan melihat seperti itu ya. Ya. Nah, sehingga di dalam fase ini ya, nah ada konsep sense making dan keterampilan belajar untuk bisa merespon, kemudian mendeteksi perubahan melalui orientasi berbasis pada data, kemudian memahami buku Learning Health System untuk melihat kenyataan yang ada di dunia ini ya. Oke, yang pertama ya, ketika masuk ke konsep sense making ini, kita akan melihat pada suatu model berpikir ya, yang harus dilandasi dengan kemampuan untuk belajar ini. Jadi model seperti ini, kita tahu ada perubahan-perubahan, kita perlu mendeteksi secara detail, secara bagus ya. Dan perlu ada pemahaman mengenai perubahan tadi, termasuk aspek sejarahnya. Kemudian kita melakukan penafsiran dan tentunya untuk mengambil tindakan sebagai respon. Dan ini, saya lagi, ini respon tadi pasti terkait juga dengan manajemen. Entah itu manajemen rumah sakit, manajemen tempat praktek, manajemen pribadi, manajemen waktu, dan sebagainya. Jadi tidak hanya masalah-masalah klinis, sehingga memang model ini juga bisa dipakai untuk para klinisi yang ingin mengembangkan tempat prakteknya. Nah, disinilah kita akan lihat, misalnya untuk perubahan tadi, data apa yang dipergunakan untuk mendeteksi perubahan di sistem kesehatan. Ini datanya apa nih yang kita melihat ya? Perubahannya apa? Ya, mungkin bisa data Susenas, data
big data yang ada di masyarakat, data sampel di BPJS, 1% dan sebagainya nih. Nah, kemudian kita pahami, kita tafsirkan, dan kita akan membuat respon tadi ya. Nah, di dalam proses ini, kita harus memahami apa yang kita sebut sebagai konsep learning health system ya. Di mana sistem kesehatan yang belajar itu merupakan suatu sistem yang dinamis ya. Dinamis, ketika kita bicara dinamis tadi selalu berubah, karena di dalam sistem kesehatan itu pasti ada suatu interaksi pengetahuan, jadi orang pasti akan melihat lingkungannya, berpikir dan sebagainya ya. Jadi tidak ada health system yang statis, jadi selalu dinamis, dan harapannya dinamikanya ini muncul karena ada suatu proses learning di sistem tadi. Nah ini contohnya kalau kita lihat ya. Perubahan tadi itu memicu learning tadi ya. Basis data, apa yang berubah ini? Bisa politik, data politik, kebijakan publik, undang-undang yang berubah, data pola penyakit, data ekonomi, status sosial budaya, teknologi, kedokteran yang berubah, perkembangan global, macam-macam nih, dan juga campuran dari berbagai data ini. Jadi data yang kita lihat itu pasti berubah. Nah ini menarik ya. Dari mana sumbernya banyak sekali ini. Data besar, data survei, data rutin, data di media, data epidemiologi, ini banyak sekali. Nah, sehingga dari data inilah kita perlu melihat bagaimana keterampilan kita itu dalam belajar tadi. Nanti Pulika akan lebih detail ya. Tapi di sini saya melihat bahwa ada suatu buku yang bisa kita pakai untuk melihat kenyataan yang ada di dunia yang tadi, yang dinamis tadi ya. Jadi ketika kita melihat data yang begitu banyak, itu kita harus bisa menggandengkan dalam sistem kesehatan. Ini berapa menit lagi? Sudah berapa menit? Masih 5 menit ya? Masih berapa? 15 menit lagi ya? Ya. Oke, jadi ini yang jadi isu kunci ya. Jadi ketika kita memahami buku ini, itu kita akan melihat kenyataan yang ada di dunia yang dinamis tadi, dari berbagai data tadi. Jadi sekali lagi ya, kita punya data, punya perubahan ya. Perubahan yang kalau kita lihat, perlu kita analisis tadi, kita deteksi, kita pahami, kita tafsirkan tadi ya. Nah, buku ini itu akan memberi lebih banyak pemahaman bahwa health system itu selalu bergerak, dan setiap saat itu pergerakan itu bisa kita lihat dari kasus-kasus yang ada di depan kita ya, misalnya di Indonesia ini ya. Nanti kita akan bahas setelah Pulika yaitu mengenai Undang-Undang Kesehatan 2023. Ini adalah suatu kebijakan baru ya, yang berasal dari suatu sistem kesehatan yang learning, yang belajar, kemudian melihat bahwa ternyata undang-undang yang lama, ada 11 undang-undang terkait kesehatan itu saling silang, tidak bagus, kemudian dijadikan satu. Nah ini perubahan, yang tadi kita akan lihat perubahan kebijakan. Nah apakah para dokter, spesialis, para manajer rumah sakit, para pengelola BPJS itu melihat nggak ini perubahan ini? Oke ya. Nah disinilah mari kita lihat secara mendalam bukunya ini ya, buku Learning Health System Pathways to Progress ini. Ini buku yang terbitan WHO sebelum COVID, menjelang COVID ini ya. Kebetulan saya menjadi salah satu penulisnya ya. Jadi di sini ada banyak kasus, saya menulis mengenai equity dalam JKN ya, nanti berbasis data nih. Nah kalau kita lihat ini memang ada suatu istilah jalan setapak menuju kemajuan ya. Jadi kalau kita tidak ada suatu sistem kesehatan yang belajar, itu nggak akan menuju ke kemajuan ya. Jadi kita akan masuk pada bagaimana learning itu terjadi pada apa yang kita sebut sebagai terjadi di sistem kesehatan ya. Nah, saya akan beri ya. Nah, jadi laporan ini atau buku ini berasal dari suatu teori yang terkait dengan learning organization dan sistem learning ya. Jadi untuk melihat atau memahami bagaimana proses belajar itu terjadi di sistem kesehatan. Nah, karena itu selagi kita akan masuk pada suatu konsep bahwa sistem kesehatan yang ada itu di dunia, di Indonesia, di Amerika, di Malaysia itu selalu belajar. Ada proses yang learning di situ. Dan kita tahu health system itu kompleks, ya, kemudian adaptif, ya, people center dengan multifunction ya, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ini, ya, tolong timer ya. Nah ini, jadi ini yang menarik ya. Kemudian kita akan melihat dalam sistem kesehatan itu ada yang individual, ada tim, ada organisasi, dan juga ada yang cross organisasi. Nah ini yang jadi isu kunci ya. Jadi nanti Pulika akan masuk pada bagaimana pembelajaran itu berjalan ya untuk
organisasi dan juga untuk individual. Jadi ada single loop, double loop, dan triple loop ya. Nah, jadi ini artinya memang di dalam sistem kesehatan ya, sistem kesehatan itu mati ya, tapi yang bergerak itu orang-orangnya. Jadi ada proses learning di dalam sistem kesehatan. Nah, sehingga ada suatu pertanyaan, mengapa kita perlu repot-repot belajar mengenai learning health system ini ya. Pertama, learning akan meningkatkan fungsi-fungsi sistem kesehatan di semua level ini. Jadi bagaimana sejarah masa lalu, experience masa lalu itu bisa kita pelajari dalam model learning from the history of health policy, kemudian implementasi kebijakan, implementasi program kita pelajari untuk kita perbaiki, selalu adjust tadi ya, untuk improving ya. Kemudian learning support adaptation and innovation, artinya adaptasi itu diperlukan dan juga inovasi baru. Ini masuk pada apa yang kita sebut sebagai learning tadi ya, fungsi learning ya. Kemudian yang terakhir, learning itu support ya, kita mempunyai kemampuan belajar untuk mandiri dalam pengembangan ilmu tadi. Sehingga sistemnya itu dapat berkembang terus, lama-lama semakin pinter sistemnya, semakin baik, undang-undang semakin teratur, semakin logis ya. Macam-macam ya, seperti contoh ya, yang ramai itu mengenai mandatory spending ya. 5% dari APBN, itu Undang-Undang Kesehatan 2009. Nah, setelah ditelusuri, itu ternyata referensinya bukan 5% dari APBN, tapi harusnya 5% dari GDP. Itu beda sekali. Nah, ini contoh dari sistem kita itu belum learning, tapi begitu kita melihat, oh ternyata waktu undang-undang di tahun 2009 disahkan, itu acuannya atau yang membaca itu keliru. Jadi 5% tadi bukan dari APBN, menurut model di global ya, WHO menyatakan itu jangan himbauan ya, 5% dari GDP, itu beda sekali. Ya. Nah, disinilah kita akan masuk pada satu model yang kalau kita lihat struktur summary-nya itu bagaimana learning di individual, tim, kemudian organisasi, dan cross organization itu akan membentuk suatu health system yang learning dengan berbagai faktor yang memudahkan leadership and culture, sistem design, dan juga resources-nya ya. Nah, leadership and culture ini menarik karena ada kemungkinan sebuah sistem atau sebuah bangsa yang punya sistem tadi itu orang-orangnya nggak suka learning ya, jadi learning itu ngapain sih, jadi dan pemimpinnya juga mengatakan nggak perlu learning misalnya seperti itu ya. Jadi ada budaya yang tidak belajar, ini bisa terjadi. Oke ya. Nah, disinilah kita akan lihat, saya akan singkat bahwa ada banyak chapter ya di sini ya. Chapter 1 introduction-nya, chapter 2 konsepsi mengenai learning di sistem kesehatan yang nanti Bu Like akan banyak membahas mengenai learning loops-nya ya. Jadi learning itu memang sesuatu yang bisa kita pelajari juga ya, learning how to learn ya. Jadi karena learning juga macam-macam predikatnya ya. Nanti Bu Like ya. Kemudian the need for learning health system. Jadi ini sebuah isu yang neglected ya. Jadi orang kadang-kadang learningnya itu sangat tadi klinisi itu pada aspek pengetahuan klinisnya misalnya. Manajemen hanya manajemen saja, tapi tidak melihat bangunan besarnya. Jadi health systemnya tadi. Nah, ini yang sering neglected. Tadi chapter 3 ini seperti ini. Kemudian di chapter 4 itu bagaimana caranya kita membuat suatu health system yang belajar ya. Jadi building learning health system, tentunya ini akan menjadi satu hal yang menarik kalau kita bisa melembagakan proses belajar tadi. Jadi tidak hanya orang per orang yang belajar, tapi lembaga itu belajar. Nah, ini yang menjadi isu dari buku ini di chapter 4. Kemudian chapter 5 itulah suatu continue quest ya, harapan atau niat untuk selalu berkembang. Nah, jadi ini jalur untuk action dan juga bagaimana ini menarik ya, strengthening, memperkuat sistem kesehatan dengan cara atau melalui lensa learning, belajar tadi. Ini yang menarik ya. Jadi mereka-mereka yang tanda kutip apatis atau mungkin bahasa gaulnya tidak peduli acuh ya, emangnya gua pikirin learning tadi, itu bisa ngomong seperti ini. Tapi saya lihat dalam konteks negara-negara ya, dan referensi jelas ya, itu proses learning itu juga akan terkait tadi dengan jumlah inovasi ya, kapasitas untuk berkembang itu selalu sangat terkait. Sehingga kalau sebuah bangsa, sebuah sistem itu tidak learning, itu saya yakin sistem ini juga tidak akan kemana-mana, atau bangsa itu juga tidak akan kemana-mana, terus stagnan ya. Oke ya, jadi ini
Anda bisa membaca sendiri introduksinya dan fokusnya pada people and equity. Ini nanti kita akan lihat setelah Pulika ya. Terus ini learning dimensionnya chapter 2, nanti Pulika bahas mengenai loops ya. Nah ini kemudian loops ini kalau kita lihat ini memang jadi ya kadang-kadang orang kok jadi sulit amat ya. Jadi learning yang belajar itu ketika didefinisikan, dilihat kapasitasnya tuh ada kapasitas yang ringan, menengah, berat ya. Itu ternyata membuat rumit juga. Nanti Mbak Lika akan membahas mengenai ini. Means-nya caranya juga macam-macam melalui informasi, melalui data, melalui macam-macam ya. Tapi intinya kita perlu betul untuk learning health system sebagai satu hal yang memang bukan sesuatu yang istilahnya itu remeh ya. Ini betul-betul diperlukan. Dan tadi building-nya itu seluruh sistem itu nanti berkembang, building learning system ya. Semuanya berkembang dan ini yang menjadi isu kunci ya. Ketika cross organization itu belajar bersama, nah ini yang bisa terjadi ada konflik-konflik tentang cara belajarnya juga atau pandangan belajar atau value atau nilai ideologi yang dilandasi oleh organisasi tadi dan itu sering terjadi. Di dalam sistem kesehatan yang banyak organisasi itu bisa konflik antara satu organisasi dan yang lainnya. Nah, karena itu memang dalam konteks bernegara itu butuh undang-undang yang bisa, dan kutip ya, menyatukan ya. Ini hukumnya seperti ini. Jadi Anda yang konflik macam-macam itu jangan sampai melanggar hukum ya. Harus betul-betul mengikuti apa aturan undang-undang yang disahkan. Kalau tidak suka boleh mengcounter undang-undang dengan cara memasukkan ke MK berupa judicial review untuk pasal-pasal yang tertentu kalau memang itu isinya atau suruh undang-undang itu ditolak misalnya. Nah ini sekali lagi cross organization di health system itu tidak mudah ya. Di dalam organisasi saja mungkin juga ada konflik-konflik di dalam tim atau antar tim di organisasi untuk proses belajar tadi atau melihat pada istilahnya itu kesimpulan belajar tadi. Misalnya apakah kita itu akan dalam kutip ya di suatu rumah sakit ya itu akan mengembangkan satu layanan X atau Y itu bisa aja antar tim juga ya ini. Terus lagi semuanya akan ada leadership and culture, sistem desain dan resources yang mempermudah kondisi atau memudahkan kondisi untuk belajar. Ya. Nah ini continuous case-nya itu untuk, jadi sekali lagi semuanya itu untuk action ya, tidak hanya untuk teori belajar masuk ke perpustakaan tidak dipakai ya, tapi ini betul-betul action ya. Nah di buku ini juga ada banyak case studies ya, yang menggambarkan different aspect of the learning health system concept ya, dari levels-nya ya, di individual, organisasional, ada learning loops ya, ada means of learning, ada benefits of learning dan segalanya ya. Nah di sini kalau Anda baca untuk Indonesia itu saya dan Pak Krishna Hort almarhum ya dari University of Melbourne itu membuat case learning for health equity, the dashboard sistem kesehatan for universal health coverage. Jadi bagaimana kita menggunakan data BPJS ya, data sampel ya, untuk memetakan siapa yang mendapat manfaat terbanyak atau klaim terbanyak dari BPJS. Nah, ini yang membawa kita ke isu equity ya, dan ini memang masih single loop ya, belum complicated, tapi nanti kalau ini kita pakai lagi bisa berkembang. Oh ternyata ada masalah nih, ternyata kita perlu untuk bikin inovasi, bahkan undang-undang BPJS kita rubah. Jadi akan masuk ke double loop dan triple loop. Nanti Pulika akan membahas ya. Kemudian juga ini tujuannya untuk improve sistem function ya, supaya kita sistem pendanaannya itu lebih adil, lebih berkualitas seperti itu ya. Oke, saya kira ini dari saya yang apalagi sudah. Terus ya, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan serahkan pada Pulika untuk meneruskan. Terima kasih. Yang share dari baik, terima kasih Prof. Laksono. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun berada. Ini saya sambil lihat biar kelihatan siapa yang hadir. Oh ternyata ada banyak juga, ada 55 orang. Biasa kalau siang-siang di bulan puasa agak kritis juga. Saya sendiri jujur kalau siang-siang Zoom jam segini saya kadang-kadang ketiduran, Prof. Ya, jadi mudah-mudahan ada yang nyangkut di sini Bapak Ibu. Jadi ada tadi Prof. Laksono sudah menyampaikan tentang learning health systems. Nah, sebetulnya konsep ini bukan hal yang baru. Jadi ini dari, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada buku Learning Organization oleh Peter Senge. Jadi kalau nggak salah judulnya apa ya, Five apa gitu. Dan salah satunya memang systems thinking.
Mungkin bisa langsung di-share PPT-nya saja. Nah, dalam systems thinking, jadi memang bukunya Peter Senge ini dia memaparkan tentang learning itu hanya dua loop ya, single loops dan double loops. Tapi kalau di buku Learning Health Systems ini dia mengajarkan konsep baru yang bernama triple loops. Bisa pakai ini ya. Oke. Ini tadi yang sudah disampaikan Prof. Laksono. Nah, pada dasarnya tadi Prof. Laksono sudah menyebutkan tujuan kita adalah bagaimana supaya kita menjadi organisasi yang pembelajar. Dari pengalaman saya sendiri juga ya, karena saya juga dosen juga baru juga, masih kurang dari 10 tahun di sini. Pas 10 tahun tahun ini. Kemudian banyak juga aspek organisasi yang bisa dipelajari, yang bisa analogikan dengan single loop, double loop, dan triple loop ini, bagaimana kita menyikapi kalau ada satu masalah. Nah, di sini kalau dari definisi learning loops itu artinya adalah siklus di mana aktor-aktor yang berbeda dalam satu sistem kesehatan. Ini karena kita membicarakan tentang learning health systems, belajar dengan menentukan satu tujuan dan memproses hasil dari tujuan tersebut. Ya intinya ya bagaimana kita belajar dari kesalahan lah ya, singkatnya. Oke. Dan ini kalau dari definisi learning organization beda dengan organizational learning. Kalau berdasarkan definisinya, organizational learning itu bagaimana kita learning atau belajar di dalam satu organisasi. Misalnya ya, kalau saya kembali ke saya sebagai dosen, saya belajar untuk apa ya? Belajar untuk mengajar, belajar untuk mengelola bagaimana perkuliahan, bagaimana untuk penelitian, pengabdian masyarakat, dan dosen belajar juga. Tenaga kependidikan juga mempelajari bagaimana administrasi perkuliahan. Ini ada yang baru berubah masalah absensi. Kita sekarang absensi tidak bisa manual lagi. Masih bisa sih, tapi akan beralih ke yang model absensi SeaMaster. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, jangan lupa install SeaMaster ya. Mungkin itu buat yang lain juga. Jadi selalu ada perubahan yang sehingga kita individu-individunya di dalam itu belajar. Itu yang sering disebut sebagai organizational learning. Tapi kalau learning organization ini bagaimana suatu organisasi itu dikatakan pembelajar kalau ada upaya yang ditempatkan dan dipelihara dalam satu organisasi. Jadi bagaimana organisasi itu mengupayakan kalau setiap ada tantangan apa harus perlu dibahas dan mendiskusikan baiknya ada perubahan apa. Ini masih abstrak sih, memang kadang-kadang abstrak, tapi memang ini membuat banyak merenung juga. Nah, learning health system sendiri adalah sistem kesehatan yang pembelajar. Jadi health systems itu ya si organisasi itu. Nah, itu tadi terkait dengan definisi-definisinya. Nah, sekarang yang single loop. Apa nih artinya single loop? Intinya adalah are we doing the things right? Mungkin istilahnya mengkoreksi tindakan kita. Mungkin kalau seperti apa ya, saya mencatat sesuatu supaya saya tidak lupa, karena emang ini kadang-kadang misal sesuatu yang ya banyak abstrak. Jadi misalnya kita single loop ya, misalnya karena kebetulan di sini bagian dari BPJS Kesehatan, misalnya ada sekarang kan yang banyak beredar berita adalah klaimnya terlalu tinggi. Nah, terus berarti single loop itu bagaimana untuk mengkoreksi hal itu. Nah, salah satunya misalnya, kadang-kadang ada klaim fiktif. Terus berarti setiap klaim harus lengkap dokumen-dokumennya, misalnya seperti itu. Atau mungkin di dalam dosen atau beberapa rumah sakit sekarang ini ada di salah satu rumah sakit. Jadi dokter itu bisa visit pasien sebulan sampai ribuan, dan di satu waktu terdeteksi visit di 2 tempat yang sama, misalnya seperti itu ya. Berarti ini ada pattern di mana ya mungkin itu melanggar juga ya, karena kan nggak mungkin ada dokter visit di bangsal A, visit di bangsal B, visit bangsal A dan bangsal B itu jauh, tapi kok sama-sama visit di jam tersebut. Nah, ternyata kalau dilihat, nah contoh single loop-nya adalah, mari kita koreksi bersama metode untuk memastikan si visit ini. Misalnya, sekarang tiap visit harus pakai fingerprint atau pakai face recognition misalnya seperti itu.
Nah, itu adalah satu koreksi yang paling sederhana ya. Jadi kita mempertanyakan apakah kita sudah melakukan hal-hal ini sudah sesuai dengan prosedur. Nah, itu mungkin kalimatnya ya, kata-kata yang tepat ya. Jadi sesuai dengan prosedur gitulah kurang lebih. Itu kalau single loop. Nah, sekarang yang double loop, kita tadi kalau are we do it double loop jadinya are we doing the right things. Kalau tadi kan yang di single loop itu are we doing the things right. Jadi intinya single loop itu pokoknya kita manut sama prosedur yang ada. Tapi di double loop ini kita fokus pada sebetulnya apakah selama ini apakah kita melakukan hal yang betul ya. Jadi misalnya tadi mungkin kita sudah berhasil ya. Kita berhasil nih menurunkan angka double visit pasien pada dokter di rumah sakit kita. Kemudian dengan si face recognition atau fingerprint ini. Tapi kan terus mempertanyakan apakah ini hal yang betul ya? Apakah ini sudah betul seperti ini dan apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh program? Ya, misalnya visit pasien itu kan tujuan programnya ya supaya outcome pasiennya lebih terpantau, kualitas pelayanannya lebih baik. Nah, jadi apakah ini sudah mencapai tujuan kita? Jadi kita mempertanyakan hal itu. Kalau yang tadi yang terkait kasusnya dengan yang misalnya di BPJS Kesehatan tadi, misalnya tadi ada klaimnya terlalu tinggi, kemudian misalnya klaim untuk hemodialisa terlalu tinggi gitu. Kemudian berpikirnya mungkin kita pangkas nih klaim-klaim yang fiktif dengan dokumen-dokumen yang lebih lengkap, mungkin perlu fingerprintnya pasiennya atau face recognition-nya pasiennya dan sebagainya. Tapi mungkin pemikiran developnya adalah, nah ini kenapa sih sebetulnya kok bisa tinggi? Apakah memang ini satu-satunya cara untuk menurunkan klaim? Sebetulnya kok kita melihat lebih luas, mungkin hemodialisa tuh tinggi karena pencegahannya yang di arah lebih hulu itu kurang kuat. Jadi misalnya kalau ada yang sakit DM tidak rutin atau kurang rutin diperiksa fungsi ginjalnya, sehingga nanti sudah kasep untuk dan perlu hemodialisa. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau ya tadi masalah visite pasien double loop-nya ya mungkin apakah memang yang dikejar hanya masalah pasien harus di follow up seperti itu ya. Nah, tadi yang single loop itu yang double loop saya sendiri lupa ini. Kalau yang double loop itu are we doing the things right? Kemudian kalau di sini yang triple loop adalah bagaimana kita bisa mengubah cara kita untuk belajar atau merefleksikan dari apa yang terjadi. Jadi learning how to learn. Ini sebetulnya kalau dari apa yang mungkin yang saya alami sendiri belum tidak semudah itu gitu. Kita learning how to learn, bagaimana kita menginstitusionalisasikan pembelajaran ini. Jadi tujuannya adalah kita mengkoreksi bagaimana metode kita belajar. Ya ini ya intinya ada 3 konsep tadi. Ini kalau di Zoom yaitu tadi single loop itu kita mengkoreksi dengan action. Actionnya apa untuk mengkoreksi itu intinya tidak tertib prosedur gitu ya. Kalau single loop tidak tertib prosedur berarti harus ikut prosedur yang dilakukan. Kemudian kalau misalnya double loop, kita mempertanyakan apakah prosedur kita ini udah benar atau belum ya, atau jangan-jangan sebetulnya ini nggak diperlukan lagi prosedur yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah learning how to learn. Jadi bagaimana sih menentukan apakah kita sudah mempelajari hal yang benar ya itu memang. Jadi triple loop ini memang konsep yang baru ada di si buku Learning Health Systems ini, karena sebelumnya si Peter Senge itu menyampaikannya sampai double loop saja. Nah ini kaitannya dengan Bapak Ibu tadi sudah saya tampilkan pagi-paginya untuk teman-teman yang di BPJS Kesehatan. Ini kita mencoba mengangkat misalnya case di BPJS Kesehatan. Saat ini BPJS Kesehatan sebagai manajer untuk biggest single pooling health insurance system ya, dengan fungsi revenue collection, pooling dan purchasing. Tentunya salah satu tujuannya adalah bagaimana supaya efisien, kemudian bagaimana klaimnya ada cost containment ya bahasanya kalau tidak salah ya, dan supaya ya tidak sampai ya goalnya adalah ya ke cost containment itu tadi. Nah, tapi apabila kita melihat kalau men-zoom out sebetulnya cost containment atau upaya pengelolaan pembiayaan ini ada dalam framework yang besar yang di endingnya itu adalah tujuan bahwa kita ingin memperbaiki health gains dan equity in health misalnya, atau memperbaiki financial protection. Nah ini
pakai ini. Nah ini tapi tadi ya kita coba melihat kasus lain ya tentang pencatatan dan pelaporan PONET. Jadi PONET itu adalah ini sama sih contoh kasus saja. PONET itu saya lupa ya. PONET itu untuk BEMOK ya, Basic Emergency Obstetric Care. Bahasa Indonesianya berarti pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar. Nah itu dia. Ini adalah hasil dari satu studi dari mahasiswa kami di masa yang sudah agak lama. Jadi mengevaluasi bagaimana pencatatan dan pelaporan PONET di satu kabupaten. Mungkin teman-teman yang di sini yang ada di studio sepertinya pernah dapat juga karena ini pernah dibahas di kuliah LHS. Nah ini dari studi tersebut diidentifikasi ada 5 nih pencatatan dan pelaporan. Kendalanya apa sih? Yang pertama pelatihan, biasanya gitu ya, masalah yang cukup klasik dan cukup sering. Oh tidak dilakukan pelaporan karena belum dilatih. Oke. Kemudian dalam 1 tahun terakhir banyak yang belum melapor nih puskesmasnya. Kemudian pencatatan pelaporan secara manual. Jadi ini memang konon ini studinya sebelum ada electronic medical records. Kemudian peran wikornya belum optimal dan umpan baliknya dikumpulkan tapi tidak pernah dianalisis. Kita melihat hanya satu saja yang kasus pertama. Misalnya hanya terdapat 3 dari 5 tim PONET yang belum mendapatkan pelatihan. Mungkin kalau dari aspek single loop-nya berarti kan mengkoreksi, oh berarti harus diapakan ini. Nah mungkin kira-kira diapakan? Disui. Ya. Misalnya ya sudah berarti kita mengkoreksi aja supaya sesuai dengan apa yang diharapkan di prosedur. Jadi dicarilah nama-nama personil yang belum terlatih siapa aja, terus ada surat tugas, ayo pada pelatihan semuanya. Nah itu otomatis ya pasti kesalahan ini akan terkoreksi. Tetapi tentunya kalau di konteks dinas kesehatan, Bapak Ibu, saya nggak tahu juga mungkin di tempat kerja Bapak Ibu juga sama, turnover dari pasien itu tinggi, turnover dari staf itu tinggi, jadinya akan banyak sekali ya pergantian pemain lah istilahnya seperti itu. Nah kalau dimutasi secara otomatis kan akan habis ya. Jadi misalnya udah dilatih terus pergi hilang lagi. Atau kemudian double loop-nya ya adalah bagaimana nih tindakannya tidak hanya bagaimana supaya memprevent ini terjadi, bagaimana supaya supaya hal seperti ini tidak perlu dikoreksi-koreksi lagi. Berarti langsung ada sistem yang langsung perencanaan pelatihan dan seterusnya. Nah, seandainya triple loop-nya misalnya angka kematian seandainya ini sudah dilakukan, tapi kok tetap pencatatannya belum bagus ya. Nah, mungkin ini salah satu contohnya triple loop-nya adalah jalan-jalan. Triple loop-nya misalnya dengan kasus terkait PONET ini dijadikan salah satu kajian reflektif untuk lintas bidang untuk menemukan sebetulnya permasalahannya apa sih? Apakah memang masalahnya ini adalah di pencatatan dan sebatas apakah apakah mereka staf ini mencatat dan melaporkan PONET? Apakah tidak mempertanyakan lagi kenapa pelaporan harus dicatat-catat terus? Kenapa tidak langsung diintegrasikan dengan sistem pelaporan yang ada misalnya? Atau mungkin malah lebih ekstrim mempertanyakan lagi kenapa harus ada puskesmas PONET kalau memang dia tidak sanggup dengan stafnya. Jadi intinya si single loop, double loop, triple loop ini untuk challenge pemikiran kita sendiri aja. Sebetulnya dari masalah yang sederhana ini apalagi yang bisa dilakukan. Nah ini misalnya tadi mungkin terakhir agak molor masih 10 detik lagi. Misalnya ada lonjakan biaya hemodialisa yang signifikan yang tadi. Nah ini bagaimana sih biasanya mengkoreksinya? Yaitu misalnya dengan klaimnya dikendalikan lagi, dengan memperketat untuk sistem klaimnya, prosedurnya dimodifikasi, terus atau bagaimana supaya klaimnya itu benar-benar deh. Jadi jangan sampai ada yang upcoding atau misalnya kurang jujur ya dalam hal mengklaim untuk hemodialisa. Jadi diperiksa tuh punya ada sistemnya. Tapi ya mungkin sebetulnya kalau ini terjadi terus, berarti kan mungkin pertanyaannya adalah apakah klaimnya kurang ya selama ini kok jadi sepertinya melonjak sekali atau memang kasusnya betul-betul tinggi. Berarti kalau ini adalah cara kita berpikir kalau ada permasalahan ini jangan-jangan masalahnya bukan masalah upcodingnya tapi ada masalah yang lebih besar lagi di balik itu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah triple loop-nya bagaimana?
Nah, mungkin Bapak Ibu bisa share seperti apa atau nanti mungkin dibahas lagi oleh Prof. Laksono. Kasus kedua yang masih terkait dengan BPJS mirip-mirip sih kasusnya. Jadi misalnya terkait dengan upcoding klaim ini mungkin sama kok, tadi memang dari klaim hemodialisisnya tinggi, yang sekarang ya upcodingnya ya sama sih. Single loopnya mungkin oke, kita untuk kok tadi kan konsepnya cost containment ya, kok ini mungkin lebih ke bagaimana supaya tertib administratif gitu untuk yang ini. Ada tertib administrasi, ada claim dispute, oke, berarti cara mengatasinya ya udah dikembaliin aja klaimnya ke rumah sakit, silahkan mereka merevisi. Tapi kemudian kenapa mungkin itu terjadi lagi, berarti kan perlu mempertanyakan kenapa kok sering terjadi kesalahan yang seperti ini. Apakah skema yang saat ini malah justru mendorong perilaku yang upcoding dan seterusnya, dan mungkin ini ini bisa bermuara pada banyak hal. Jadi saat ada banyak kasus upcoding, kemudian mungkin kita mempertanyakan lagi apakah mungkin inasi bisnisnya kurang tinggi, atau mungkin apakah atau mereka belum tersosialisasi, atau ya banyak hal yang bisa dipikirkan. Nah, tapi yang triple loop ini sengaja saya kasih tanda tanya karena kira-kira apa ini yang terpikir idenya, bagaimana sih kita melihat hal ini dari kacamata yang lainnya begitu. Dari saya itu mungkin nanti ada respon juga dari Prof. Laksono. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia ya. Jadi jadi kita lihat ya, memang learning itu membuat kita istilahnya tergugah untuk membuat semacam pemahaman lebih baik, penafsirannya dan actionnya itu apa. Nah, ini action yang tadi sampai yang loops ketiga itu mungkin yang lama nggak kita pakai lagi, kita harus bikin sesuatu yang baru ini. Dan lama-lama kita juga berani untuk bikin keputusan seperti itu. Nah, oke. Ya, coba slide saya yang kedua ya. Nah, di sini kita akan masuk kasus di health system ya. Nah, saya akan mencoba untuk membahas mengenai transformasi kesehatan sebagai suatu hasil ya dari sistem kesehatan yang belajar dari learning health system. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, memang ya dari pembahasan ini kita melihat ada reformasi dan normasi kesehatan yang bersifat omnibus law ya. Ini jadi satu isu kunci ya. Dan apakah betul undang-undang dan PP sebagai hasil proses belajar ini itu memang betul-betul baik atau tidak nih, dan bagaimana ke depannya nih? Ke depannya itu apakah undang-undang sebagai hasil dari pembelajaran sistem kesehatan tadi itu memang bisa jadi pedoman. Nah, ini yang menarik untuk tadi kembali lagi pada cross atau inter organization learning ya. Jadi kita bisa learning bersama untuk membangun sistem yang baik tadi. Ya, oke ya. Nah, sekarang tadi kembali ke cara berpikir tadi, sense makingnya. Jadi kita mendeteksi perubahan tadi, dan kita memahami penafsiran dan melakukan tindakan sebagai respon tadi. Nah, kasus ini tadi yang Bu Lika katakannya itu banyak kasus yang dalam kutip program-program ya, itu bisa aja puluhan atau ratusan bahkan ribuan ya. Nah, kasus yang saya ambil ini kasus undang-undang yang memang betul-betul merubah sistem kesehatan tadi. Kalau yang learning tadi, single pool tadi, dan itu lebih ke arah yang program-program yang mungkin tidak berubah sistem, tapi juga penting untuk proses belajar kita itu juga dari hal-hal yang detail tadi, itu kita akan bisa merubah sesuatu tadi menuju sebuah tujuan yang lebih baik lagi. Nah, di cara berpikir ini kita akan bawa kepada reformasi yang omnibus law tadi ya. Jadi kalau kita reformasi kesehatan ini kan semua kebijakan tadi ya, yang berupa pendanaan, pengorganisasian, pemberian insentif, kemudian juga masalah promosi kesehatan itu diatur bersama-sama, diubah. Nah, dalam konteks Indonesia itu disebut sebagai transformasi kesehatan ya. Jadi transformation mungkin dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah ya, secara total tadi ya harusnya ya. Nah, ini yang dikerjakan dalam undang-undang kesehatan. Ya, di mana ada rumah nih, kebijakan reformasi kesehatan ini. Nah, ini semua tadi hal yang terkait dengan tadi keuangan atau mungkin dengan mutu pelayanan primer, sekunder, tertier, ponet itu juga diatur kembali di sini semuanya. Tapi juga ada hal yang kelewatan, nanti kita lihat ya, walaupun ada pendanaan kesehatan ya. Karena apa? Nah, undang-undang yang ditetapkan berbasis pada tadi review tadi, ini dasar hukum untuk transformasi kesehatan, supaya transformasi itu bisa jalan ya. Jadi keputusan DOK gitu ya, 8 Agustus 2023 ya, pakai palu ya, ini tetapkan ya. Nah, ini yang menarik,
penetapan ini ternyata prosesnya cukup panjang dan juga kita tahu ramai juga ya di lapangan karena memang tujuannya tuh banyak sekali di sini ya. Termasuk yang F tentunya menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien ini. Jadi ini tadi contoh seperti kasus yang ada di buku tadi ya tentang equity itu juga waktu saya juga menjadi bagian dari penyusun undang-undang ini, itu memasukkan unsur equity di dalam undang-undang kesehatan secara lebih dalam tadi. Ya saya mencoba untuk terus mengingatkan bahwa kita kata-kata berkeadilan itu perlu ada di undang-undang ini ya. Di samping perilaku hidup sehat, akses terhadap pelayanan bermutu ya, SDM dan sebagainya. Jadi ini undang-undang yang besar sekali nih. Ya, dan ini kalau kita lihat dalam konteks reformasi kesehatan sudah mencoba untuk semua tadi dimasukkan tadi seperti tadi teorinya reformasi dari Universitas Harvard ya nih. Oke. Nah, pendekatan yang reformis ini itu memang membuat undang-undang itu omnibus law ya yang mencakup 11 undang-undang terkait kesehatan di masa lalu ya. Tapi di luar Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Jadi Undang-Undang SDSN 2004 dan Undang-Undang BPJS 2011 itu tidak masuk di Omnibus Law-nya ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita cermati ya, ini 11 undang-undang yang lama sampai 2019, kecuali Undang-Undang BPJS dan SDSN dan juga Undang-Undang desentralisasi yang ada di pemerintahan. Jadi kita bisa melihat ya, proses pembelajaran itu menghasilkan suatu undang-undang, tapi ternyata juga masih ada sebagian yang secara politik itu tidak bisa masuk ke undang-undang kesehatan. Nah, nih, kita nih. Nah, untuk 11 undang-undang yang di Omnibus Law kan itu sudah betul-betul besar sekali. Jadi undang-undang kesehatan punya lebih dari 400 pasal. Ini. Biasanya undang-undang cuma punya 80-90 pasal, ini 400 pasal. Dan PP-nya lebih dari 1.100 pasal ya, yang pada bulan Juli 2024 ya. Jadi ini kita bisa melihat ya, hasil suatu proses learning di sistem kesehatan itu ya sebuah undang-undang yang pasalnya begitu banyak ya. Nah nih, jadi undang-undang ini, poin kedua ini sebagai hasil proses belajar. Ya, hasilnya seperti ini ya. Ya, oke. Nah, sekarang undang-undang ini tentunya proses belajar ini dikembalikan ke anggota-anggota sistem kesehatan, itu organisasi-organisasi yang berada dalam sistem kesehatan. Nah ini yang menarik, tadi yang saya katakan ya. Organisasi itu banyak sekali di kesehatan ya, jadi ada lembaga pemerintah, ada organisasi masyarakat, ada lembaga usaha, ada industri kesehatan, farmasi dan alkes, di pemerintah juga pemerintah pusat, daerah, lembaga-lembaga di pusat ya. Masuk sekarang udah lagi ada Badan Gizi Nasional ya, BGN ini, ada BCS, ada BKKBN ini. Kemudian organisasi masyarakat ada organisasi profesi, advokasi, asosiasi pelayanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat dan macam-macam ini ya. Ini secara garis besar ada 3 kelompok ini. Nah ini yang menarik ya. Siapa pemimpinnya? Masing-masing punya pemimpin tadi. Nah tadi ketika belajar pada suatu isu tadi, prosesnya itu ternyata mungkin para pemimpinnya juga berbeda-beda juga. Jadi tidak sepakat itu terjadi. Makanya proses undang-undang kesehatan itu cukup ramai ya, cukup gaduh, dan kalau kita lihat juga dimasukkan ke MK berkali-kali ya. Jadi ini suatu proses pembelajaran yang memang hasilnya itu tidak disetujui oleh banyak pihak juga. Nah nih, jadi ada suatu ketidaksepakatan dengan perubahan yang terjadi. Ini yang perlu kita lihat ya dalam sistem kesehatan ini ya. Tapi tetap undang-undang itu berjalan karena MK terus menolak dan banyak sekali istilahnya memperkuat apa yang ada di dalam undang-undang ini oleh MK ya. Nah, sehingga sekarang ketika Undang-Undang Nomor 17 tadi kesehatan sudah menjadi pedoman untuk transformasi. Nah, ini yang sekarang mengenai lingkungan ini. Jadi sejak adanya undang-undang ini dan adanya keputusan MK yang di awal bulan Januari ini sudah menjadi satu pedoman hukum yang sangat-sangat kuat ini. Nah, tapi tetap ternyata masih banyak yang belum sepakat juga. Tadi yang terpenting adanya IR ke MK dan masih ada 1 atau 2 lagi judicial review yang belum putuskan oleh MK mengenai undang-undang kesehatan ini ya. Jadi ini menarik ya. Jadi prosesnya ini tidak mulus ya. Pembelajaran cross organisasi atau inter organisasi ini beda-beda hasilnya nih. Oke, sehingga memang di chapter 4 ini menjadi chapter yang sangat tanda kutip ya tidak mudah ya. Tadi Bulike bicara mengenai individual dan mungkin juga tim
atau organization learning tadi ya. Tapi ketika masuk ke health system yang cross organization, yang tadi banyak lembaga yang belajar sama-sama dengan topik yang sama atau tujuan yang sama, ternyata perbedaan itu banyak. Jadi seperti pepatah lama ya, ada kota Roma di sebuah negara di Eropa ya, di Italia di selatan ya. Ternyata ada istilah banyak jalan ke Roma ya. Jadi ada yang melalui selatan, melalui utara, timur, laut dan macam-macam ini. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini walaupun sama-sama organisasi itu ingin supaya status kesehatan masyarakat itu meningkat, tapi ada perbedaan dalam proses pembelajarannya itu ya. Karena ideologi juga berbeda, mungkin interest juga berbeda. Nah, ini timbullah konflik. Nah, contoh equity sebagai topik pembelajaran nih. Ini contoh ya. Ini ideologi equity itu penting karena Pancasila ya. Nah, ini di dalam kasus yang saya pakai di buku ini itu menggunakan tadi data sampel BPJS tadi untuk menunjukkan pada banyak pihak ini loh selama ini sebelum COVID ya 6 tahun itu 5 tahun ini ternyata yang menggunakan klaim BPJS itu justru lebih banyak mereka yang mampu dibanding yang tidak mampu, dan kelompok BPJS yang PBPU itu lebih menikmati atau bukan menikmati, lebih menggunakan. Dan kalau kita lihat pada konteks ya nih daerah-daerah tadi, daerah-daerah di NTT misalnya di Kabupaten Malaka nih baik contoh ya, di sana ternyata sebenarnya surplus dananya karena aksesnya vaskesnya itu terbatas ya. Sementara di kampung kita di Jogja ini BPJS mengalami defisit secara total ya, karena di Jogja itu aksesnya begitu gampang dan banyak ya. Contoh aja di NTT cat lab susah dicari dan harus ke Kupang, tapi di Jogja rumah sakit Sarjito aja punya 5 mesin cat lab nih. Jadi mudah sekali. Jadi kalau terjadi suatu penggunaan klaim BPJS yang sangat-sangat besar di Yogyakarta itu memang karena aksesnya sangat luar biasa nih. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ideologi equity yang juga dianut oleh UGM ya sebagai perguruan tinggi Pancasila ya, itu kita jadi terusik ini. Kita harus lihat bahwa dari proses belajar ini ternyata equity-nya tidak bagus. Nah, inilah yang kemudian dibawa ke level nasional, berkali-kali diberikan semacam pemahaman, banyak yang nggak paham juga, tetap nggak paham. Tapi kemudian ketika masuk di proses undang-undang kesehatan itu betul-betul equity itu menjadi kata yang sangat-sangat penting ya. Dan itu dibuktikan juga sekarang ini kita tahu persis ada banyak program-program Kemenkes yang seperti perluasan pelayanan KCSU ya, kanker, jantung, stroke dan uronefro itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin sekali untuk memeratakan pelayanan yang sifatnya katastrofik tadi. Nah, ini contoh dari health system learning bahwa yang lalu itu untuk equity itu memang belum begitu kuatnya. Nah, sekarang diperkuat dengan cara seperti ini. Nah, tapi balik lagi, pemahaman equity berbeda-beda antar organisasi. Ada yang mengatakan nanti cat lab itu dibawa ke NTT ya harganya akan mahal sekali, atau di Maluku Utara. Cost-nya, listriknya harus butuh stabilizer, SDM-nya. Nah, bahkan yang mengatakan itu nggak akan mungkin terjadi, misalnya cat lab di Ambon misalnya, atau di Halmahera ya, akan menjadi semacam besi tua nanti ya. Nah, kalau itu pemikirannya, logikanya ya untuk BPJS tidak boleh ada pelayanan cat lab, termasuk yang ada di Jogja harus dihapus dari daftar yang boleh dibayar oleh klaim BPJS nih. Jadi ini pemahamannya memang beda-beda sekali nih. Jadi konflik-konflik itu terjadi karena memang pemahaman mengenai equity itu berbeda. Nah, logikanya kalau memang pelayanan itu ada di BPJS, itu pemegang kartu Indonesia Sehat ya, entah itu di Jogja atau di Kupang atau di Malaka atau di Halmahera Utara, mereka harus bisa menggunakan. Nah, memang ini kelihatannya susah ya, ini utopian ya, tapi minimal harus ada usaha ke sana. Kalau tidak, nanti kalau dibiarkan, yang terjadi itu adalah klaim akan dipakai oleh geografisnya di Jawa atau di kota-kota besar ya. Jadi ini yang menarik, dan kita mencoba menggambarkan equity itu melalui DAS tadi ya, satu kasus yang untuk belajar supaya sistem kesehatan kita itu lebih adil ya. Oke, terakhir, bagaimana ke depannya? Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Ketika kita bicara ke depan itu bicara mengenai sesuatu yang bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Jadi, memang sekarang Undang-Undang Kesehatan sebagai produk pembelajaran tadi sudah diuji berkali-kali dan tetap sah ya. Nah, jadi ini harapannya ya, saat ini dan ke depan, para pemimpin tadi,
banyak ya. Sektor kesehatan dapat berdoman dengan dasar hukum yang kuat untuk menjalankan organisasinya. Nah, nih, harapannya ya ini ke depannya. Nah, sehingga learning health system ini dengan adanya panduan dari eh, hukumnya undang-undang kesehatan itu akan lebih bisa dipakai untuk belajar bersama ya. Jadi belajar bersama tentang kebijakan kesehatan yang penting pakai undang-undang itu agar status kesehatan Indonesia bisa meningkat. Nah, ini kita akan masuk ke tadi yang katakan single loop untuk undang-undang kesehatan itu berhasil atau tidak sih? Tapi suatu ketika juga nanti akan sampai ke triple loop-nya. Jangan-jangan undang-undang kesehatan juga jelek jadi. Ada atau punya kekurangannya yang harus diperbaiki lagi. Jadi mungkin 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi itu akan ada perbaikan untuk undang-undang kesehatan dan itu bisa terjadi. Tapi yang penting bahwa kita proses itu sudah terjadi sistematis dan jangan sampai terjadi semacam tanda kutip ya kegaduhan yang tidak perlu karena ada perbedaan-perbedaan yang mengesampingkan proses pembelajaran. Saya kira ini mari kita bahas ya. Ada pertanyaan atau komentar? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Lika dan Profesor Laksono. Bisa kita simpulkan bahwa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Laksono, respon manajerial dalam sistem kesehatan perlu didasarkan pada sense making, yaitu mendeteksi perubahan melalui data, menafsirkannya secara konseptual, lalu merumuskannya dengan tindakan yang tepat. Serta Prof. Laksono juga berbicara bahwa learning health system merupakan sistem kesehatan yang harus terus belajar di berbagai level melalui informasi dan aksi agar terus mampu beradaptasi, berinovasi, serta memperkuat dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara dinamis. Kemudian Dr. Lika juga menyebutkan bahwa learning health system tidak hanya berbicara tentang penggunaan data, tetapi tentang bagaimana sistem dan organisasi benar-benar belajar melalui berbagai learning loops. Di antaranya ada single loop, double loop, serta triple loop. Baik, Bapak Ibu, sekarang kami masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir melalui daring ataupun luring. Apakah ada pertanyaan melalui komentar di Zoom? Baik, selamat siang Prof. Laksono, Dr. Lika, dan Mas-Mas semua yang ada di ruangan ini. Perkenalkan saya Maharani Pirusha, saya dari KMPK Angkatan 2025. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan learning loops ini ya, yang single loop, double loop, dan juga triple loop. Sebenarnya saya masih sedikit kurang paham terkait dengan perbedaan learning loops ini dengan metode yang biasa kita lakukan untuk mencari akar dari masalah, yaitu root cause analysis yang mungkin paling simpel seperti fishbone method ataupun lainnya dari root cause analysis. Karena kalau saya melihatnya dari buku WHO yang saya baca juga terkait dengan learning loop ini, pada dasarnya kalau misalnya triple loop itu kita benar-benar mencari ke alasan paling awal dari permasalahan yang kita temukan. Jadi mungkin mohon pencerahannya terkait dengan perbedaan tersebut. Terima kasih. Oke, ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Uca. Jadi jadinya bagaimana perbedaannya? Nah, kalau akar masalah itu, kalau saya lihat, kalau kita menggali akar masalah bisa jadi belum bisa memperbaiki sesuatu hal secara dari perspektif yang berbeda. Gimana ya? Kita contohnya ke ini yang mungkin yang ini ya, ada pasien dokter visit klaim dokter visit itu bisa banyak sekali yang kalau di track timingnya itu ternyata bisa saat visit 2-3 pasien di saat yang bersamaan. Kalau misalnya kita menggali akar masalah ya, bayangan saya kan gali akar masalah berarti kan ngelihat ini ini dia karena masalahnya karena ya bisa jadi ya karena memang dia visit itu atau tidak, atau mungkin dia dititipkan ke temannya gitu ya. Terus kan mungkin akar masalahnya lagi bisa melihat ke mungkin ada kesalahan di sistem absensinya atau sistem pendeteksiannya. Tapi memang kalau kita menggali terus itu kan mungkin bisa sampai ke yang tadi, mungkin dokternya nggak happy dengan pasien fee-nya visit itu sehingga dia berusaha memperbanyak visit. Nah, kalau dari saya lihat sendiri sih sebetulnya menggali akar masalah ini bisa jadi kalau kita semakin dalam menggalinya kita bisa sampai ke double loop itu ya kalau menurut saya. Jadi tapi kadang-kadang kita melihat permasalahan tidak sampai ke akar permasalahannya. Jadi kan kalau akar permasalahan mungkin pernah exercise yang fishbone itu kan sebenarnya dari kepala ke tulang cuma bercabang 2 ya.
sebenarnya bisa bercabang-cabang ke-3, ke-4, ke-5. Sebetulnya kalau kita bertanya sampai ke-5, tapi kita bisa sampai ke double loop itu ya kalau menurut ya beberapa dari analogi itu. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang berbeda. Nah, tetapi mungkin gini, kalau yang double loop itu kalau single loop itu kan tujuannya adalah untuk memperbaiki supaya sudah sesuai dengan SOP. Nah, tapi kalau double loop itu malah kita mempertanyakan ya, SOP-nya ini apakah memang benar seperti itu? Atau kita nantangin, apakah memang SOP-nya harus seperti itu ya? Jangan-jangan ini sistem yang salah. Nah, mungkin yang kasus yang ke visit dokter tadi, apakah memang semua kasus perlu divisit secara fisik seperti itu ya? Atau tidak bisa apakah bisa kalau misalnya pasien itu divisit secara virtual atau melihat dari chartnya atau mungkin pakai AI dan ada nanti ya di rekap atau di resume. Jadi menurut saya sih kalau persamaan atau perbedaannya bisa muncul persamaan kalau misalnya akar masalahnya bisa lebih banyak ditanyakan. Tapi mungkin kalau yang double loop itu kadang kita tidak hanya mempertanyakan apakah kita sudah memenuhi protap, tapi kita mempertanyakan apakah protap yang selama ini kita percaya ini sudah hal yang benar. Ya mungkin kalau yang visit itu apakah visit sudah hal yang benar? Ini nggak tahu juga ya. Harusnya sih benar ya. Harusnya sih tiap pasien di visit tiap hari. Itu tapi ya kalau satu contoh ya. Mudah-mudahan tambah nggak jelas. Ya mungkin Profesor. Ya. Anda yang di luar bisa klik bukunya ya, ambil lihat bukunya ya, tolong ya. Bukunya bisa di-download dari situsnya WHO ini. Nah, di dalam 20 tadi seperti dikatakan Mbak Liga ya, kita di kasus yang saya tulis itu masih single loop ya, karena hanya memberikan informasi ya pada policy maker ini loh, situasinya seperti ini. Tapi tidak membahas semacam critical and corrective practices tadi ya. Jadi bagaimana kita itu melihat dari apa yang ada itu. Wah ini memang tidak adil. Tapi bagaimana selanjutnya ya. Nah, ini belum banyak dibahas ya. Karena itu menyangkut banyak sekali hal masuk dalam konteks undang-undang SCSN dan BPJS ya. Misalnya konsep single pool-nya. Oh ya, single pool itu ketika dana itu semua dijadikan satu di satu pool ya, itu uangnya NTT sama uangnya DI itu udah kecampur baur, jadi nggak. Nah, single poolnya ini juga harusnya dilihat lebih dalam lagi, bisa dipahami ya. Jadi kayak loop pertama itu ya kita nyajikan dulu ya, makanya ini kasus yang punya saya dibuka aja, itu masih ya dashboardnya, tapi belum sampai analisis tajam. Nah, kemudian yang triple loop itu ya kita akan berani membuat semacam tadi seperti continuous learning. Ada semacam mungkin dari eksperimen ya, kalau ini kayak diatasi gini, kemudian bagaimana hasilnya terus seperti itu. Ya, jadi continuous learning-nya ada. Jadi dan semuanya sekali lagi terkait dengan action loh ini. Bisa dipahami ya. Jadi untuk mengkoreksi tadi action-nya tadi. Dan koreksi tadi bisa sampai kutip tadi merubah undang-undang. Dan itu yang paling susah itu. Bisa dipahami ya. Sampai undang-undang itu udah mulai double loop dan undang-undang juga nanti dengan riset implementasi ya, itu akan dilihat Bu Dika juga banyak bahas mengenai riset implementasi jadi kebijakan tadi. Tapi dalam konteks implementasi kebijakan juga ada problem besar karena masalah politik seperti sekarang kebijakan BPJS mau kekurangan uang ya, mau dinaikkan tarifnya oleh Pak Menkes sudah banyak yang ramai nih nggak boleh, jangan naik nih, DPR nggak mau naik. Nah, bisa dipahami ya. Oke, coba nanti lihat di bukunya itu memang kadang-kadang kita ini kok jadi sulit banget ya apa bedanya single loop, double loop, triple loop. Tapi kalau kita pakai kasus yang di buku ini kelihatan nanti ya mana yang single loop, double loop, dan triple loop. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Prof. Laksono dan Dr. Lika. Apakah sebelumnya ada tanggapan dari Mbak Uca? Oh sudah. Mohon diinformasikan apakah ada pertanyaan dari Zoom? Belum ada. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir secara luring, apakah ada pertanyaan? Ada dari Zoom ya? Boleh izin ditampilkan? Oh, sudah dihapus Prof. Ternyata sebelumnya. Sudah dihapus. Mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang mau memberikan pertanyaan? Oh, ya. Ya nih, Prof. Laksono, Bu Lika, memang ada beberapa kaitan tadi ya antara misalnya dengan learning health system dengan learning organizations, termasuk juga barangkali kalau melihat dari konteks sistem surveillance misalnya, itu juga filosofinya mirip-mirip ya. Jadi
kalau surveillance kan systematic and ongoing data collections, analysis, expectations, and actions, yang tujuannya juga salah satunya tentu saja untuk quality improvement, untuk intervensi, untuk actions gitu ya. Nah, apakah saya juga sebenarnya tidak ini mungkin untuk Anda juga ya, untuk diskusi juga ya, apakah sebenarnya banyak konsep tadi itu sebenarnya ada linkage-nya juga, dan barangkali juga mungkin ada spirit yang barangkali itu sama gitu ya. Seperti juga misalnya halnya kalau tadi yang disampaikan kan juga butuh data kan ya, Pak Ibu, untuk terus kemudian bisa mengetahui permasalahannya seperti apa, dan barangkali juga nanti untuk intervensi yang akan dilakukan barangkali juga akan menggunakan data untuk menjustifikasi tadi. Nah, ada konsep yang juga dulu sempat populer ya, karena kalau terkait dengan model-model ini itu ada knowledge management juga, yang sebenarnya juga agar proses pembelajaran di organisasi itu bisa berkembang dan juga bisa terus kemudian dipergunakan untuk inovasi dan lain sebagainya. Yang itu saya kira menarik juga, apakah memang banyak hal tadi itu ada linknya gitu, atau sebenarnya ini hal yang terpisah-pisah konteksnya itu. Ya mungkin itu untuk komentar saja Pak Laksana. Ya. Nah, ini menarik Pak. Jadi kalau kita lihat dalam learning organization tadi ya, itu mungkin di organisasi ya. Nah, tadi ketika bicara mengenai surveillance tadi, itu sudah mulai lintas cross organization tuh, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada respon oleh mungkin masyarakat, dinas. Nah, ini sudah mulai masuk pada sistem yang cross tadi, yang lebih besar, walaupun belum gede health system tadi Pak ya. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi ketika mungkin bisa ditayangkan ya yang gambar segitiga dia, Mbak, means of learning ini Pak. Ya, jadi surveillance itu menurut saya juga sudah kompleks Pak ya, sistem yang kompleks tadi. Tapi kalau learning di organisasi yang sederhana mungkin masih sederhana ya. Nah, jadi kalau kita lihat di health system tadi itu ada macam-macam learning ya, through informations ya, through deliberation and through action or practices. Ini sudah dilihat ya, yang halaman saya halaman 21 Pak. Ada apa? Yang pertama halaman 21. Nah ini Pak Jadi kita tuh seperti tadi yang dashboard saya itu learning through information Pak. Nah ini yang artinya teman-teman yang mau masuk ke proses learning tadi, masuk mahasiswa S2 ya, ini dari teman-teman BPJS ada masuk S2 ya. Nah tadi ya, kata Pak Lutfan tadi, berbasis data betul. Nah, informasi itu ya data, dan data itu nanti perkenalan data juga ya di UGM, ada macam-macam datanya, data Susenas, data sampel BPJS, dan macam-macam nih. Nah ini yang akan diberikan juga. Kemudian learning through deliberation, artinya deliberation itu adalah semacam kita tuh menimbang-nimbang ya, mana yang benar, mana yang salah, kita putuskan, kemudian kita lihat hasilnya ini. Kemudian learning through action or practice, benar nggak action kita ini? Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Jadi cara kita belajar itu bisa hanya dari informasi saja, tapi juga bisa melalui menimbang-nimbang, proses yang prioritisasi misalnya, sampai ke action yang kita lakukan itu. Makanya ini terkait dengan riset implementasi juga. Riset implementasi itu proses learning yang sangat-sangat penting. Action kita itu benar-benar bagus tidak? Diterima tidak masyarakat? Hasilnya ada apa tidak? Atau mungkin di reject? Itu Pak Lutfan ya. Jadi kita dengan membahas buku ini, memang bukunya ada yang baca agak abstrak ya, betul nggak Mbak Lika ya? Agak abstrak, tapi dengan kasus tadi, harapannya para pembaca buku paham maksudnya learning macam-macam ini. Itu ya. Oke, makanya memang ya kita di perguruan tinggi itu mengajak para praktisi termasuk yang praktek di lapangan untuk mari kita mempelajari proses learning ya, atau learning to learn, atau learning, dua kali learning. Jadi proses learning itu pun juga mempunyai tadi kapasitas yang beda-beda, atau istilahnya itu level yang beda-beda tadi, atau loop yang beda-beda. Itu Pak Lutfan ya. Memang ini bahan di dalam buku yang jarang orang bahas Pak. Apalagi di masa WA group ini ya, yang sangat banyak informasi yang ringan-ringan ya. Ini kayak seperti ini itu susah. Makanya kita PKMK UGM Departemen HPM ini membuat bedah buku ini supaya kita semua jangan sampai semua ikut arus WA group yang
populernya. Ini kayak gini nggak akan dibaca orang atau dibaca kita kalau kita nggak betul-betul, oh ini ada buku yang menarik ya. Gitu Pak Sono. Terima kasih Prof. Sono. Apakah ada tanggapan sebelumnya dari Pak Lutfan? Oh, sudah. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oh, Terima kasih, saya Gedalia dari NTT. Saya langsung saja Prof, saya sering sekali temui banyak sekali kasus itu sudah dicari tahu permasalahannya apa, hambatannya apa, lalu sudah dicari solusinya, tapi dalam pelaksanaannya itu susah sekali dilaksanakan. Nah, saya melihat ini, apakah ini termasuk kita termasuk tetap stay di single loop, atau apakah ada faktor-faktor lain yang menghambat kenapa tetap stay di single loop? Apakah ada faktor politik, faktor kekuasaan atau power, atau apakah ada faktor lain yang sebenarnya itu sangat berpengaruh kenapa kita tetap stay di single loop dan tidak maju-maju sampai double loop, apalagi ke triple loop? Itu saja, Prof. Single loop pun nanti single loop pun bisa juga meningkatkan kinerja loh berarti. Bukan berarti single loop nggak ada actionnya, tetap ada actionnya. Tapi mungkin dalam single loop itu tidak sampai ke adaptasi atau mungkin inovasi. Jadi ya cuman gagal atau tidak udah gitu aja. Actionnya ada ya, tapi ya sudah seperti ini, mentok nih. Tapi bagaimana ke depannya apa inovasinya? Nah, ini butuh double loop, mikir lagi berikutnya ya. Bisa dipahami ya. Nah, inovasi ini yang kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, saya sering ya di PNS atau di birokrasi itu, sudah sistemnya seperti itu kok, juknisnya seperti ini, kita udah nggak bisa apa gitu tuh. Nah, padahal yang dicari harusnya merubah juknis tadi. Ya. Nah, jadi ada satu adaptasi. Makanya ini kembali lagi pada risetnya gimana, riset implementasinya itu memberikan arah nggak? Oh ternyata caranya itu memang salah karena mungkin juknisnya juga keliru tadi, yang dengan Mbak Lika tadi. Bisa dipahami ya? Coba Mbak Lika bisa komentar kan ini? Iya, apa ya? Kalau mungkin ini mungkin ada beberapa yang mahasiswa mungkin mengenal Pak Mubasir ya. Pak Mubasir kan kadang-kadang berpikir out of the box ya. Jadi saat kita melihat mungkin solusinya itu, kita bisa berpikir sebetulnya jangan-jangan solusinya bukan itu. Misalnya kita mungkin mengembalikan lagi karena tadi saya membahas yang masalah dokter visit pasien, satu pasien visitnya bisa sehari bisa 100 pasien gitu, yang which is nggak mungkin. Sebenarnya kan malah kita mempertanyakan kenapa sistem itu membayar, kenapa sih kok dokter dibayarnya tiap kali visit, dia nggak tahu, dia megang-megang doang, apa cuma tanya-tanya atau cuma sekedar tanda tangan di nurse station terus dapat klaim. Kenapa sistemnya seperti itu? Jadi mempertanyakan yang hal lain yang mungkin belum ada. Jadi tadi seperti yang disampaikan Prof. Laksono ya, inovasi itu kan saya mikirnya inovasi itu kan berarti sesuatu yang mungkin sebelumnya belum ada gitu ya. Jadi apakah mungkin yaudah berarti next time visit itu dokter nggak dihitung per pasien visit tapi per progres yang dicapai oleh pasien misalnya. Ya misalnya seperti itu sih. Sama seperti ini ya mungkin tadi karena Prof. Laksono menyebutkan tentang ASN absensi. Kan di banyak daerah itu dulu di awal-awal kan dulu tuh PNS ya gajinya PNS aja, terus tiba-tiba ada tunjangan kinerja gitu ya, yang berdasarkan absensi. Terus ternyata setelah ada absensi pun kinerjanya tidak berubah karena apa? Karena pembayarannya berdasarkan dia absennya lengkap atau tidak, bukan berdasarkan oh dia ada paket pekerjaan A, B, C yang harus dipenuhi. Nah, jadi sebelum kita punya informasi atau kepikiran, oh memang berarti harus ada paket pekerjaan yang terkait sama pembayaran ya. Kan kita mungkin terpakunya sama, oh gimana nih biar absen. Saya sering dengar dulu kan di DKI Jakarta itu, misalnya ya gaji petugas puskesmas tuh cuma mungkin 4 juta. Tapi TKD-nya, tunjangannya itu 21 juta misalnya. Dan itu berdasarkan absen. Jadi banyak cerita pagi absen dulu nih jam 6, terus pulang, habis itu absen lagi jam 3. Itu yang diakalin kan. Mungkin kalau kita berpikir single loop, kita harus memperbaiki bagaimana mengabsen dengan baik gitu kan. Mungkin nanti sistemnya, oh ya udah ada absen tiap 2 jam sekali gitu misalnya, atau absennya pakai face recognition, atau misalnya pakai ya apalah sistemnya ditingkatkan supaya absennya itu benar gitu. Tapi kan yang kita pikirkan, loh dia itu datang ke puskesmas, ke dinas, dia ngerjain apa sebetulnya? Mungkin itu outputnya yang perlu dilihat. Jadi mungkin kayak double loop itu kayak challenge our thinking. Apakah memang prosedur ini yang harus kita junjung dan kita tegakkan? Atau kita mencari cara lain untuk mencapai tujuan akhir kita? Nah, mungkin tadi kuncinya adalah sebetulnya yang kita lakukan absen setiap hari itu tujuan akhirnya apa? Dari sisi organisasi ya. Kalau di puskesmas absen setiap hari
Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau puskesmasnya sepi mah ngapain datang juga. Tapi kan puskesmas itu juga mengawasi program. Tujuan puskesmasnya apa? Tujuannya untuk memperluas akses pelayanan pada pasien misalnya. Oh berarti itu yang kita bisa lihat bukan sekedar absennya. Seperti itu sih dari saya yang dari luar sistem. Tapi memang jujur untuk triple loop atau membayangkan, saya juga belum membayangkan, oh mungkin perlu ada seperti forum pembelajaran puskesmas dan lain-lain. Dan memang triple loop itu kalau di buku yang disampaikan ini memang jarang. Jadi memang betul tadi Prof. Laksono bilang koreksi itu belum tentu juga kita salah loh, tapi kadang-kadang kita tergantung kasusnya ya. Perlu mempertanyakan juga apakah kita selama ini mengkoreksi hal yang perlu gitu. Jangan-jangan absensi itu nggak perlu karena bisa diakalin juga, orang bisa nggak perform juga ya ngapain gitu. Seperti itu, Prof. Coba kita buka di halaman 20 ya, buku PowerPoint saya. Itu juga di buku juga ada. Coba. Jadi memang yang dikatakan Bu Lika tadi ya, kalau kita lihat buku ini itu di developnya questioning, mempertanyakan dan mungkin merubah framework dan asumsi yang ada di problem tadi. Coba diperbesar nggak saya? Nah ini, supaya apa itu mempertanyakan dan merubah kerangka konsepnya atau kerangka kerjanya. Jadi yang mungkin memang kerangka absen pakai itu diubah pakai jari tadi enggak. Kalau 2 jam sekali malah nggak produktif ya. Bagaimana caranya nih? Nah ini yang perlu kita itu udah sampai ke ke double loop. Nah kemudian triple loop questioning and changing existing learning-nya. Jadi bagaimana cara kita belajar tadi, apakah hanya seperti ini saja atau mungkin yang lainnya pakai eksperimen, bisa dipahami ya. Double loop itu memang di balik data yang ada, ya action yang ada itu apa konsep-konsep yang mungkin tidak cocok lagi, ya. Perlu harus kita pertanyakan, kita ubah, kita adaptasi, kita cari inovasi baru. Ya. Bisa dipahami nih. Memang tidak mudah, untuk PNS tidak mudah, karena tujuh misal begitu, yang bikin siapa Jakarta, padahal rumahnya misalnya di Maumere kan, jauh banget Jakarta dari Maumere ya. Udah. Benar, ini PNS banyak seperti benar rasanya kan, kalau ini jurisnya dari Depdagri kok kita nggak bisa apa-apa lagi. Udah. Nah kalau betul Pak Mubasir, saya Pak Mubasir nggak ada ya. Kalau ada Pak Mubasir bisa cerita banyak nih. Emang merubah yang di Depdagri nggak mudah juga. itu masalahnya. Ya. Oke, tapi sebenarnya action loh. Tadi yang single pun juga actionnya ada. Ya, itu ada. Izin Prof dan Bu Lika, saya ingin bertanya, apakah mungkin sebenarnya learning health system ini atau IOL, Inter-Organizational Learning atau Learning Organization itu bisa dihambat oleh struktur organisasi atau birokrasi itu sendiri? Karena saya mikir contoh struktur organisasi kita yang machine learning, yang hanya diberikan contoh misalnya kayak SOP, standar, menghambat program berjalan sesuai dengan usernya. Service delivery-nya sesuai dengan usernya. Contoh misalnya struktur birokrasi yang udah dibuat pemerintah yang ngebuat program tanpa middle line manager, yang ngebuat siapa program itu gak tahu arah berjalannya seperti apa. Kemudian juga contoh misalnya kemarin saya sempat diskusi sama Bu Lika yang adanya Renstra yang hanya dinilai berdasarkan outputnya saja, seperti kesesuaian dokumen itu sesuai dengan Inmendagri atau Permendagri aja. Apakah struktur organisasi atau birokrasi itu sendiri menghambat terjadinya learning organization, IOL atau learning health system? Terima kasih Prof dan Bu Lika. Ya, mungkin bisa dilihat itu ya di halaman itu ya. Nah ini buku saya halaman 25 coba. Di buku saya di PowerPoint-nya. Jadi memang ini ya. Jadi di birokrasi itu ada budaya birokrasi ya. Nah, memang kalau kita lihat juga ada yang baik, ada yang buruk ya. Nah, tapi bisa terjadi budaya itu tidak ini bukan kondisi yang memudahkan untuk learning. Jadi bisa lihat di sini ya, leadership and culture-nya di sini. Budaya sudah nggak transparan, data nggak dihargai, prosesnya nggak ada. Emang orang yang gua pikirin semua, pokoknya macam-macam lah. Yang belajar tuh dianggap malah aneh, apa maksudnya? Mengada-ngada, kurang kerjaan. Udah, Anda sering nggak dapat ini anak-anak sini kurang kerjaan misalnya, tanya terus. Ya. Oleh karena itu budaya itu sangat terkait dengan leadership tadi. Dia bisa nggak membuat suasana kondisi yang enabler, jadi membuat jadi lebih baik lagi learningnya nih. Nah ini yang akan mendorong atau dengan desain sistem yang bagus, apalagi sistemnya juga sistem yang belajar ya. Kalau kita lihat ya laporan tahunan itu apa sih? Tahu ya laporan tahunan tuh ya? Itu kan juga untuk belajar tuh. Nah, bikin laporan tahunan nanti harus direspon. Tadi seperti tadi surveillance-nya Pak Tufan tadi, adanya data di analisis kan harus direspon nantinya. Nah, tapi juga butuh sumber daya juga ini.
Oke, saya kira ini pas ya untuk jawab tadi. Lagi bahwa membuat learning in health system melembaga itu tidak mudah. Ya, ya seperti sama sih jawabannya. Ya pasti sangat bisa ya kalau ada SOP atau juknis. Contoh yang paling gampang, tapi ini berlaku di beberapa tahun yang lalu, saya kurang tahu juga. Jadi kan kalau kapitasi, dana kapitasi pernah tahu kan ya yang kapitasi turun ke puskesmas. Dulu tuh ada peraturan, mungkin sekarang masih ada ya, bahwa minimal 40% itu untuk operasional. Atau maksimal ya, atau minimal 60% operasional. Jadi dan itu ada dari Kemenkes, Permenkes sepertinya. Jadi dana kapitasi sekian untuk operasional, sekian untuk puskesmas sampai sampai ada petunjuknya, pembagiannya berdasarkan absensi tadi, kehadiran, kemudian apa dan tugas-tugas. Ada juknis dari pusat yang sangat rigid, jadinya malah misalnya seorang kepala puskesmas menyadari, oh harusnya saya tidak berdasarkan absensi nih, jadi tidak bisa berubah karena di petunjuknya dari atas sudah seperti itu. Jadi memang sangat bisa sih kalau juknis atau peraturan yang terlalu mengekang itu menghambat pembelajaran. Ya, terima kasih Prof. Sona dan Dr. Lika. Mungkin dari Mas Hafiz, apakah ada tanggapan? Sudah. Mungkin yang dari Zoom, seperti tadi ada yang raise hand, mungkin bisa ditampilkan, udah diturunkan lagi. Mungkin kalau mau raise hand lagi, mumpung masih ada waktu, Bapak Ibu. Tadi kalau nggak salah Bu Diana apakah jadi mau bertanya Bu atau mau? Izin Prof, izin Bu Lika. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali Prof terkait dengan learning health system, apalagi bagi kami yang di birokrasi. Sebenarnya terkait dengan perbaikan suatu program atau suatu kegiatan itu kan kita hasilkan dari adanya rekomendasi. Nah, kadang-kadang rekomendasi sudah ada, tetapi terkendala, misalnya ini satu contoh ya Prof ya, terkait dengan ketenagaan sumber daya manusia yang tidak merata. Nah, kadang itu kan kita sudah memberikan rekomendasi kepada atasan, tetapi terbentur lagi pada suatu kebijakan lebih tinggi yang memang itu sudah di luar kendali kendali kami. Nah, menghadapi itu harusnya bagaimana? Kemudian terkait dengan pembelajaran learning health system, seandainya ini menjadi suatu kewajiban yang diturunkan top down itu bagus Prof, sehingga kayak juknis itu kalau memang sudah ada, berarti kami di bawah itu bisa ada patokan lah, ada panduan untuk melaksanakan learning health system tersebut. Terima kasih Prof, terima kasih Bu Lika atas kesempatan yang diberikan. Ya Bu Andriana, jadi ini ya, jadi isu ketika kita mau meningkatkan kapasitas kita dari learning yang single loop menjadi double yang kedua tadi ya. Nah ini yang menjadi isu kunci, faktor-faktor jadi mengenablernya tuh ada nggak? Jadi kalau ketika situasi di kita di birokrasi sudah tidak mungkin merubah juknis ini, oke, boleh berubah tapi 5 tahun lagi misalnya ada ketentuan yang kaku, ini yang jadi masalah Bu. Ya, jadi kita tidak bisa mengadaptasi atau mencari inovasi Bu. Ini yang jadi masalah ketika kita mau ke double loop ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan di swasta ya, di perguruan tinggi swasta, rumah sakit swasta atau perusahaan swasta, mereka lebih masuk ke double loop itu lebih fleksibel, paham ya? Ya, sehingga swasta itu bisa lebih agile, lebih lincah tau ya, untuk mengadaptasi, inovasi ini. Ya. Ini yang jadi isu kunci Bu. Nah, sebuah bangsa yang tidak lincah dalam teknologi apalagi ya, teknologinya kaku atau kuno atau aturannya kaku itu yang tidak bisa banyak progres Bu. Jadi buku itu menariknya apa? Learning health system itu pathways, jadi jalan menuju kemajuan. Itu apa judul bukunya nih? Mungkin agak bombastis ya, tapi saya melihat bahwa memang iya. Kita lihat negara-negara yang semakin belajar, semakin pinter, semakin sejahtera. Jadi negara-negara yang tidak mau belajar, tidak mau pinter atau acuh tadi itu semakin kacau balau juga nih. Ini menarik Bu Andriana ya. Nah ini apakah bisa dilihat pada rumah sakit yang tidak mau belajar juga semakin jelek? Itu bisa terjadi juga. Jadi makanya kalau kita beragama Islam belajar itu penting. Mulai dibaca, belajar sampai ada satu hadis yang akan belajar sampai ke negeri Cina itu satu petunjuk bahwa learning is important. Jadi terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof. Sona. Apakah ada tanggapan dari Bu Diana? Terima kasih Prof, terima kasih Bu Lika.
Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 lebih sedikit, kami telah sampai di penghujung webinar pembahasan buku pada siang hari ini. Semoga melalui diskusi pembahasan buku Learning Health System untuk menguatkan praktek tenaga medik dan tenaga kesehatan, diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep Learning Health System, serta relevansinya dalam memperkuat praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan di tengah dinamika sistem kesehatan yang terus berkembang. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sampai bertemu kembali di pembahasan buku berikutnya bersama dengan Komunitas Buku dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKM KUG.